tenang ketika Tuhan bersama dengan kami. Tidak ada lagi hal yang perlu kami khawatirkan dan takutkan, karena Allah selalu bersama dengan kami. Hari ini memasuki masa-masa di minggu masa-masa terakhir, kami boleh menghayati masa prapaskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Bantu kami Tuhan untuk lebih dalam lagi memahami akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Sehingga pemahaman kami tidak hanya sekedar menjadi pemahaman, tetapi kami tidak mampu untuk menghidupi akan kebenaran Tuhan. Bantu kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menjadi pribadi yang dapat meresponi akan kasih dan karya Tuhan melalui Anak yang tunggal bagi setiap hidup kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh bersama-sama dibukakan betapa indahnya akan kebenaran Tuhan. Hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, tanpa kuat kuasa otoritas daripada Allah Roh Kudus, hamba-Mu bukanlah siapa-siapa. Tuhan, sekali lagi mohon belas kasihan-Mu bagi hamba-Mu dan juga setiap jemaat Tuhan yang hari ini bersama belajar firman. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saudara, kita akan sama-sama akan membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari minggu lalu dan kita akan masuk di dalam pembahasan tentang penetapan perjamuan malam. Saudara, mari kita sama-sama sekali lagi membuka bagian kebenaran firman Tuhan ini dan saudara boleh menyimaknya bersama. Pembacaan firman terambil dari Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas satu teks ini, saudara, gereja kita, Kalam Kudus, itu mengakui dan melaksanakan dua sakramen. Pertama, sakramen perjamuan kudus, dan yang kedua adalah sakramen baptisan. Saudara, jelas ini bukan menjadi sebuah kebiasaan gereja, ya, tetapi ini yang diajarkan Tuhan Yesus bagi gerejanya. Betul ya saudara ya. Jadi apa yang menjadi kebenaran Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan,
ya, dilanjutkan oleh gereja Tuhan. Ya, kalau kita ngelihat dan membandingkan di dalam Perjanjian Baru di dalam surat 1 Korintus, Saudara, kalau Saudara baca bagian itu, Paulus melanjutkan ya perjamuan ini kepada jemaat di Korintus. Ya, untuk apa Saudara? Untuk mengingatkan secara khusus tentang perjamuan itu, betapa pentingnya gereja kembali memahami, menghayati akan perjamuan itu. Nah, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sampai di sini kita memahami gereja ini, mengakui dan melaksanakan dua sakramen ini. Nah Saudara, ketika kita masuk di dalam bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal ke-22 ayat 14 sampai dengan ayat 23, kita akan melihat sedikit Saudara ceritanya. Waktu itu Saudara, sebelum Tuhan Yesus disalib, ya, dia berkata kepada murid-muridnya, ya, dia memulai dengan sebuah perkataan di dalam ayat yang ke-15. Kita perhatikan bersama-sama. Aku rindu makan Paskah bersama dengan kamu sebelum aku menderita. Seperti itu ya Saudara ya. Menarik ya Saudara, kalau Saudara perhatikan di dalam 3 Injil lainnya Saudara ya, memang ditulis dalam bagian itu penetapan akan perjamuan malam ini. Tetapi uniknya di dalam Injil Lukas Saudara, Injil Lukas menulis kata aku rindu. Nah, makan bersama dengan kamu ya, sebelum pada akhirnya Tuhan Yesus menderita. Saudara, kalau kita bersama-sama memperhatikan apa sih arti dari rindu itu? Jelas ada satu hasrat, ada satu keinginan untuk melakukan makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Saudara yang terkasih, kenapa Tuhan itu begitu rindunya seperti itu untuk makan perjamuan malam? Ini bukan terjadi karena Tuhan Yesus ini bentar lagi mau mati, minta kekuatan dari Tuhan. Ya seperti itu ya. Kemudian minta berkat dari Tuhan. Seperti kebanyakan pemahaman orang-orang Kristen saat ini. Ketika ikut perjamuan kudus ya, yang sakit itu dipulihkan oleh apa Saudara? Oleh anggur itu, oleh roti itu. Benar Saudara? Kemudian apa? Kalau bisa bisnis gua lancar ketika aku ikut perjamuan kudus dan minum seperti itu. Anggur perjamuan kudus dan makan roti. Nah Saudara yang terkasih di dalam Tuhan bukan seperti itu pengertian dan pemahamannya. Sebenarnya apa yang menjadi maksud kerinduan Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa momen ini adalah momen di mana dirinya itu dipersatukan oleh umatnya ya, dengan umatnya. Lalu secara komunal umatnya itu dipersatukan dengan anggota lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi Saudara, sekali lagi kerinduan Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus tahu momen ini adalah momen di mana dia dipersatukan dengan umatnya dan umatnya secara komunal dipersatukan dengan anggota satu dengan yang lain. Saudara, bukankah kerinduan untuk mengalami persekutuan dengan Kristus dan jemaatnya harus menjadi kerinduan kita pada saat ini? Betul Saudara ya? Pada masa kini, masa makan perjamuan kudus yang akbar seperti itu nantinya ya. Jadi masa perjamuan saat ini adalah masa-masa persiapan diri kita Saudara. Untuk memasuki masa perjamuan yang besar, yang akbar kalau Saudara baca di kitab Wahyu. Pasal yang ke-19. Ya, siapa yang akan diundang dalam perjamuan itu? Yaitu kita yang percaya kepada Kristus Saudara. Yang menerima penebusan karya keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bukan untuk orang-orang yang menolak siapa? Kristus. Bukan untuk orang-orang yang mengkhianati siapa? Kristus. Sangat menarik Saudara, ketika Tuhan Yesus mengungkapkan kerinduannya ini, kemudian dia menjelaskan cawan ini, ya, cawan perjanjian, di mana Tuhan mengambil cawan lalu dia mengucap syukur, ya, di mana pada saat itu Tuhan bagikan, kemudian dia ambil roti, dia pecah-pecahkan, dia juga mengucap syukur, dia katakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Waktu Tuhan Yesus ngejelasin ya arti makna daripada perjamuan itu sendiri, apa yang terjadi? Ayat 21 Saudara, lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama siapa? Bersama-sama dengan aku di meja ini. Saudara, murid-murid tidak lagi fokus dengan apa yang menjadi inti daripada perjamuan
melainkan lebih tertarik mencari persoalan siapa yang menyerahkan dia, siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis di dalam ayat selanjutnya, sebab anak manusia dikatakan memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang olehnya ia diserahkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yudas, minggu lalu kita belajar memihak kepada iblis seperti itu. Hatinya, pikirannya dikuasai oleh siapa? Iblis. Bahkan dia rela menjual imannya, menolak menyerahkan Yesus demi 30 keping perak. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan saudara kalau baca di ayat selanjutnya di dalam ayat 24, perdebatan itu, ya, persoalan yang terjadi dan pertengkaran yang terjadi antara murid-murid berlanjut. Murid-murid kembali bertengkar saudara di dalam ayat yang ke-24. Mempertanyakan siapa yang dapat dianggap terbesar. Wow saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ngelihat bagian ini ya, mereka sudah lagi tidak fokus kepada apa yang menjadi inti sebenarnya apa sih yang mau dijelaskan di dalam perjamuan malam itu. Saudara, hari ini sekilas tadi kita lihat secara keseluruhan kisah ini. Hari ini saudara, saya ingin ajak kita untuk dapat lebih memfokuskan bagaimana sih kita ini sebagai anggota tubuh Kristus memahami perkataan Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu. Dan kita bisa merasakan seperti itu saudara ya. Di dalam persekutuan kita dengan anggota tubuh Kristus ini, kita dapat merasakan yang namanya kehadiran Tuhan ketika kita merayakan sebuah perjamuan bersama-sama Tuhan. Duduk satu meja dengan siapa? Tuhan Yesus. Saudara, hari ini di dalam bagian ini kita mau belajar 3 hal saja. Pertama saudara, kehadiran Kristus di dalam perjamuan kudus itu terjadi ketika kita itu mengingat. Mengingat apa? Mengingat kembali akan pengorbanan dan kematian Dia. Perhatikan ayat 19 saudara. Ayat 19 di situ dikatakan perbuatlah ini menjadi apa saudara? Peringatan akan aku. Ya. Jadi kehadiran Kristus di dalam sebuah perjamuan kudus itu akan terjadi ketika kita mengingat kembali pengorbanan, kematian Tuhan Yesus. Saudara, mengingat di sini berarti apa? Bukan bersedih, bukan mengasihani Yesus, tetapi kita harus bersukacita, saudara. Untuk apa kita bersukacita? Kita bersukacita melihat apa yang menjadi dampak dari kematian dan pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Saudara nggak perlu nangis-nangis ketika apa? Ketika merayakan yang namanya perjamuan, apalagi Jumat Agung seperti itu, nggak perlu kita menangis-nangis seperti itu. Tetapi disitulah titik di mana kita bersukacita atas dampak yang terjadi. Bagi apa? Bagi iman kita, bagi kehidupan kita. Di mana kematiannya, pengorbanannya itu justru menyelamatkan kita dari apa saudara? Dari dosa. Dan kita bersyukur untuk hal ini saudara. Kemurahan Allah bagi manusia yang berdosa. Dan itu begitu besar. Saudara, ketika kita berbicara tentang mengingat. Mengingat itu berarti pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena apa? Karena kita tidak akan dapat mengingat apa yang tidak kita alami. Jika kita percaya Tuhan Yesus nih saudara ya, maka kita akan mungkin mengingat, tidak akan mungkin kita tidak mengingat peristiwa pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus. Ya kalau kita percaya menerima Kristus. Nah saudara, mengingat itu akan menjadi sebuah hal pengertian yang gak ada artinya apa-apa. Jika mengingat, kita itu mengingatnya kita nggak punya pengharapan seperti itu. Ya, jika saudara mengingat masa lalumu, ya ini contoh ya saudara. Jika saudara mengingat masa lalu saudara, itu hanya sebagai apa ya? Sebagai sebuah kenang-kenangan. Seperti itu. Aduh, seandainya kalau bisa balik lagi ke zaman dulu. Nah, saudara pernah ya dengerin orang kalau lagi ngomong, enak banget zaman dulu itu enak banget seperti itu. Ya, hidup tuh bisa enak
kemudian bisa ini dan bisa itu. Nah itu tuh hanya kenangan seperti itu. Kenangan yang gak ada pengharapan ke depannya. Ya saudara ya, jadi paham ya saudara ya. Jadi ini kenangan yang gak ada pengharapannya. Nah hal ini adalah sesuatu yang bagi saya pribadi kurang pas saudara ketika kita belajar memahami mengingat. Jika kita mengingat itu hanya sebatas kenangan saja. Seperti itu ya. Kita bisa sama seperti bangsa Israel saudara. Ya, ketika bangsa Israel berada di padang gurun, apa yang dilakukan? Bangsa Israel, mereka kelaparan, mereka kehausan, terus mereka ngapain saudara? Bersungut-sungut, benar ya saudara ya? Lalu apalagi dia nginget lagi tuh masa dulu, wah enak dulu di Mesir ya, meskipun mereka merasa bahwa di Mesir itu dicambukin, disuruh kerja, paksa dan lain sebagainya, tapi mereka mengingat, kita kerja paksa, tapi kita nggak kelaparan kayak di padang gurun, ya. Kita apa? Bisa kerja paksa, tetapi kita nggak kehausan seperti itu. Nah, saudara lihat bangsa Israel. Bangsa Israel itu apa? Mengingat kenangan-kenangan yang dulu, seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka tidak pernah mengingat ke depan. Gimana ya susu yang berlimpah madunya itu? Ya, gimana ya Kanaan itu kayak apa seperti itu. Harusnya mereka memikirkan itu janjinya Tuhan bahwa engkau akan berlimpah susu dan madu. Betul ya saudara ya? Itu janjinya Tuhan, iya dan amin saudara. Tetapi dianggap sinis oleh bangsa Israel. Mereka meragukan apa yang namanya janji daripada penyertaan Tuhan. Sedangkan susu dan madu yang berlimpah itu, yang Tuhan katakan, yang Tuhan janjikan di dalam perjanjian lama, itu betul-betul pengharapan dan itu pasti bagi mereka. Tetapi sekali lagi, Israel sinis dengan janji dan pengharapan Tuhan. Justru saudara dalam hal ini kita mengingat kepada sebuah pengharapan ke depan. Ketika kita belajar untuk mengingat, ingatlah kepada sebuah pengharapan ke depan. Saya mengingat apa yang di belakang saya, oke. Agar dapat pada akhirnya saya bisa melihat pengharapan di depan saya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengingat perjamuan kudus, itu berarti mengingat sekali lagi itu memperkuat pengharapan kita akan apa? Akan janji Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa saudara? Ketika kita merayakan perjamuan daripada perjamuan kudus itu, ingat-ingatan kita sekali lagi bukan bersedih-sedih, bukan menangisi Yesus, ya. Melainkan ingat-ingatan kita adalah tentang Yesus yang mati, yang memberikan pengharapan bagi setiap kehidupan kita. Hal yang perlu kita ingat saudara sekali lagi dalam perjamuan itu, bukan mengingat masa lalu, melainkan mengingat dan mengalami Kristus yang mengundang kita di dalam perjamuannya dan memberi dirinya bagi saudara dan saya. Saudara, seorang tokoh bernama John Calvin. John Calvin itu mengatakan bahwa perjamuan kudus itu adalah means of grace. Alat yang dipakai Roh Kudus untuk senantiasa mengkomunikasikan tentang apa? Kebangkitan Kristus kepada kita. Saudara, mengkomunikasikan dalam bagian kalimat daripada John Calvin, itu memberikan hal tersebut menjadi bagian di dalam hidup kita. Ya, memberikan hal itu apa saudara? Memberikan perjamuan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau berikan kepada orang percaya lewat kematian dan kebangkitannya, itu diberikan kepada siapa? Roh Kudus pada waktu perjamuan kudus. Itu adalah momen saudara, di mana saudara kita menerima sebuah pernyataan bahwa Tuhan memberi satu efek dari kematian dan kebangkitannya pada saat kita mendapat tanda yang betul-betul terasa melalui perjamuan itu. Saudara, sama dengan halnya kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dengar khotbah, dengar firman Tuhan, seperti itu. Firman Tuhan itu memberikan kepada setiap kita pemahaman, firman Tuhan itu memberikan kepada setiap kita pengertian. Dan membuat kita pada akhirnya paham, mengerti akan firman Tuhan. Betul ya saudara ya?
Tetapi saudara, perjamuan kudus itu membuat saudara dan saya merasakan apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti melalui kebenaran. Maka dari itu saudara, perjamuan kudus itu menguatkan kita sebagaimana halnya apa? Khotbah yang menguatkan kita. Saudara tidak hanya mengerti, paham, tetapi saudara harus mengalami sebuah realita janji Tuhan yang begitu nyata. Realita itu adalah ketika saudara dan saya menikmati perjamuan kudus, roti dan anggur yang kita makan. Saudara, maka dari itu saudara, roti dan anggur itu memang benda-benda biasa. Ya, roti dan anggur itu sekali lagi benda-benda biasa. Tetapi saudara, Tuhan menunjukkannya dan memakai itu sebagai alat-alat kasih karunia Tuhan. Sehingga di dalam perjamuan kudus, benda-benda itu bukan lagi roti dan anggur biasa saudara. Melainkan Kristus hadir secara spiritual melalui alat-alat itu. Dan alat-alat itu menjadi firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan kita di dalam persekutuan tubuh Kristus. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua saudara, kehadiran Kristus melalui perjamuan kudus itu dapat dirasakan saudara ketika hal itu dilakukan di dalam konteks bersama-sama anggota tubuh Kristus. Ya, karena momen tersebut sekali lagi adalah momen di mana dirinya, Tuhan Yesus itu dipersatukan dengan umatnya dan secara komunal juga dipersatukan, kita ini dipersatukan dengan anggota tubuh Kristus lainnya. Masih dalam ayat yang ke-19, mari perhatikan di situ saudara. Di situ dikatakan saudara, inilah tubuhku ya, yang diserahkan bagi kamu. Saudara, sekarang bagaimana kita mengerti? Bagaimana kita mengerti kehadiran Tuhan itu di dalam perjamuan kudus? Apakah roti dan anggur itu akan betul-betul berubah? Roti itu berubah jadi daging, anggur itu berubah jadi apa saudara? Darah. Apakah betul seperti itu saudara ya? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam sejarah kekristenan, ada beberapa pandangan yang memahami terkait inilah tubuhku. Pandangan yang pertama adalah pandangan dari Roma Katolik yang mengatakan bahwa tubuhku itu dipahami sebagai transubstansiasi. Artinya apa? Artinya trans itu berubah. Substansiasi itu artinya substansi. Kalau digabungin saudara, perubahan substansi. Nah ketika seorang pendeta saudara mengucapkan berkat, substansi roti anggur itu berubah menjadi apa? Tubuh dan darah Kristus. Jadi saudara, esensinya tubuh dan darah Yesus itu berubah secara apa? Secara hurufiah. Itu dari golongan pandangan Katolik. Dari pandangan gereja Luther, dia mengatakan bahwa hal itu adalah konsubstansiasi. Kon itu apa? Bersama-sama. Substansiasi itu artinya substansi. Seperti itu. Jadi kalau kita gabungin seperti itu, bersama-sama substansi, tubuh Kristus hadir bersama dengan apa? Roti dan anggur. Nah ketika seorang pendeta, hamba Tuhan, mengucapkan berkat, substansi roti dan anggur itu tidak berubah. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus ditambahkan bersama-sama dengan roti dan anggur. Pandangan gereja Protestan dari Zwingli, dia mengatakan bahwa inilah tubuhku itu sebagai sebuah memorialisme. Artinya apa? Dalam perjamuan kudus, roti dan anggur itu tidak memiliki khasiat ilahi. Tetapi roti dan anggur berfungsi untuk apa? Membantu kita mengingat akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang biasa dipakai oleh kalangan gereja Presbyterian. Seperti yang dikatakan oleh John Calvin, bahwa perjamuan kudus itu merupakan spiritual present. Artinya perjamuan kudus mempersatukan semua orang percaya
sebagai anggota tubuh Kristus. Dan Kristus hadir melalui roti dan anggur. Dan juga hadir di tengah orang percaya melalui Roh Kudus. Makanya tidak heran di dalam Matius dikatakan dan mendukung bagian ini, di mana ada 1-2 orang berkumpul, disitulah aku hadir. Saudara, kalau kita ngelihat dari pandangan-pandangan ini, pemahaman yang kita yakini bersama adalah bahwa kehadiran Kristus di dalam perjamuan kudus adalah di mana dia tidak hadir lagi secara fisik, tetapi dia hadir secara spiritual. Maka dari itu saudara, ada keterikatan dan keterkaitan erat roti anggur dengan Yesus Kristus. Sebab ketika Tuhan Yesus memberikan roti itu, artinya Yesus juga memberikan dirinya kepada saudara. Dan ketika saudara menerima roti itu, sesungguhnya waktu itu kita juga menerima Kristus. Saudara, pada saat Tuhan Yesus mengatakan inilah cawan perjanjian baru. Saudara, kalau berbicara tentang covenant, God's covenant, saudara, perjanjian itu adalah sebuah persekutuan yang intim antara Allah dan manusia. Ditetapkan Allah, dipelihara, dipenuhi secara berdaulat oleh Allah sendiri, seperti itu. Dan pada akhirnya menuntut baik hidup maupun mati dari kedua belah pihak itu. Nah, ini God's covenant. Allah tidak pernah bermain-main saudara dengan perjanjiannya. Justru kita melihat Allah betul-betul mengutus anaknya untuk mengampuni siapa? Mengampuni saudara dan saya, manusia yang berdosa. Sebab pengampunan itu datang kepada seluruh umat manusia melalui penumpahan darah Kristus. Saudara, maka dari itu ketika Tuhan katakan cawan perjanjian baru oleh darahku yang kutumpahkan bagi kamu, itu artinya apa saudara? Bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib adalah Tuhan Yesus yang sama, yang hadir di dalam perjamuan kudus itu, yang memberikan dirinya bagi kita. Dan tidak hanya itu saja, kita boleh mengalami persekutuan dengan siapa? Persekutuan dengan Tuhan. Ketika mengambil bagian itu, saudara, kita dibawa masuk lagi ke bagian di dalam Yesus. Sebab dulu kita tahu kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang penuh dengan kegelapan, tetapi dibawa masuk lagi menjadi bagian di dalam Kristus. Dan perjamuan kudus menjadi satu alat kasih karunia Tuhan yang memperteguh iman saudara dan penghayatan saudara dalam mengikut Tuhan. Maka dari itu 1 Korintus 10 ayat 16, di situ dikatakan apa saudara? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara, hal ini mengingatkan kepada setiap kita, roti dan anggur itu membawa kita kepada kesatuan di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, dan juga keterikatan, kesatuan di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan, kita ada dalam pengingatan akan Yesus. Kita ada di dalam pengakuan tubuh dan darah Kristus. Tidak hanya itu. Ketika saudara dan saya mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus, kita menerima dengan iman kepada Yesus. Saudara, bagian ketiga, ketika berbicara tentang hal ini, Tuhan Yesus mengingatkan dan mengarahkan, tidak hanya sampai di titik persekutuan, tetapi Tuhan Yesus mengarahkan untuk kita boleh melihat kepada masa depan. Akan apa? Akan kegenapan kedatangannya. Saudara, di dalam ayat 16 dan ayat 18, di situ berulang kali, 2 kali disampaikan, sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Ayat 18 diulang lagi, sampai kerajaan Allah itu telah datang. Saudara, dalam perjamuan ini Tuhan membawa kita melihat kepada kegenapan akan kedatangan Tuhan.
pada masa ini kita menanti, kita mempersiapkan diri untuk menerima undangan Yesus dalam perjamuan akbar yang besar nantinya, saudara. Yang ada di dalam kekekalan. Siapa yang akan diundang? Sekali lagi, yang diundang adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang menerima penebusan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Perjamuan akbar di dalam kekekalan bukan untuk orang-orang yang menolak Kristus. Bahkan orang-orang yang mengkhianati Kristus. Mereka bukanlah orang-orang yang termasuk di dalam perjamuan akbar di dalam kekekalan. Saudara, waktu saya merenungkan hal ini, di sisi lain saya happy. Saya dapat berita baik, berita sukacita. Tapi ini jadi berita buruk bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Betul, saudara? Kalau kita ini jadi satu berita sukacita, benar ya saudara ya, kita pasti nih akan diundang dalam perjamuan akbarnya Tuhan. Tetapi gimana mereka yang belum percaya Kristus, saudara? Ini jadi satu berita buruk bagi mereka kalau mereka dengar seperti itu. Saudara yang terkasih, waktu saya merenungkan hal ini benar juga. Kita sebagai orang percaya ketika kita mati ada jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Tetapi bagaimana orang tua kita? Bagaimana dengan sahabat kita yang ada di kantor? Bagaimana dengan rekan-rekan kita yang belum percaya Tuhan? Family kita. Yang mungkin masih menolak dan saat ini belum menerima Injil Tuhan. Saudara, mereka adalah orang-orang yang kata firman apa? Dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tahu ada sorga, ada neraka. Dan di sanalah mereka akan menderita, saudara, di neraka itu selama-lamanya. Maka dari itu apa yang menjadi tugas bagian kita hari ini? Beritakan akan keselamatan agar apa, saudara? Agar mereka itu percaya kepada Tuhan. Agar mereka itu bisa diselamatkan. Agar mereka itu ikut bersama dengan saudara dalam undangan perjamuan akbar. Saudara, ini berita baik buat saudara dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan egois dengan undangan itu. Ayo kita sama-sama, kita berjuang untuk membawa mereka agar pada akhirnya mereka bisa menikmati perjamuan akbar itu. Dan di sanalah mereka mengalami sukacita untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa di sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jumat besok kita akan merayakan satu event yang besar, Jumat Agung. Kita akan menerima undangan perjamuan Tuhan. Ambil bagian di dalam perjamuan kudus itu dengan sikap hormat kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang bangkit dan memberi pengharapan bagi saudara. Saya sangat mendorong saudara untuk bisa hadir secara komunal. Jujur, saya mendorong saudara yang ada di rumah dan hari ini untuk boleh hadir bersama-sama secara komunal di tempat ini. Untuk kita betul-betul merayakan sukacita diundang satu perjamuan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga kita mengalami indahnya persekutuan dengan anggota tubuh Kristus. Sebab saya begitu sangat yakin saudara, ketika saudara menjalankannya di rumah, ya, kecuali saudara dalam kelemahan tubuh, dalam sakit, dan memang saudara waktu itu tidak bisa datang. Akan ada begitu banyak gangguan saudara yang akan menghalikan pikiran, hati saudara nggak fokus kepada apa? Kepada undangan Tuhan. Karena sulit sekali untuk kita bisa fokus untuk menghayati undangan perjamuan dengan penuh hikmat, dengan penuh sikap hormat kepada Yesus yang mati, yang bangkit itu. Saudara, hari ini mari sekali lagi kita menguji diri dan hati kita. Sebelum nantinya kita makan dan minum dari cawan itu. Apakah selama ini tindakan-tindakanku ini sesuai dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib?
Jika enggak sesuai, berbaliklah dan kembalilah kepada Dia. Tuhan Yesus enggak nuntut saudara itu sempurna. Karena tidak ada orang yang bisa sempurna. Tetapi jangan memakai hal ini untuk excuse saudara jadi hidup seenak-enaknya. Karena sesungguhnya perjamuan ini adalah untuk orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang mau bertobat. Orang-orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang lemah imannya. Orang-orang yang rindu datang bertobat dan menyadari keberdosaannya. Saudara, orang yang rindu datang bertobat dan menyadari akan keberdosaannya adalah orang-orang yang diundang satu meja perjamuan dengan Tuhan. Bagaimana ketika ada di antara kita orang-orang Kristen yang tidak sadar akan dosa dan tidak mau berkomitmen untuk meninggalkan dosa. Sebaiknya orang itu tidak mengambil perjamuan kudus. Yudas itu duduk meja dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia melakukan tindakan apa saudara? Pengkhianatan kepada Yesus. Tidak ada satu pertobatan, tidak ada satu apa saudara? Pengakuan rasa bersalah. Dia duduk satu meja perjamuan dengan Tuhan. Saudara, kita jangan seperti itu. Kita jangan seperti itu. Yudas yang memilih dunia daripada Yesus, dia duduk mengambil perjamuan itu. Saya setuju dengan Paulus ketika dia berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, bagian kebenaran firman Tuhan harusnya menghantar kita dalam persiapan-persiapan kita masuk di dalam doa Getsemani hari Kamis, Jumat Agung, dan juga Paskah. Minta pengampunan dari Tuhan. Mintalah belas kasihan dari Tuhan. Sebab pengampunan dari Tuhan adalah satu-satunya cara untuk kita dapat diterima kembali dan menikmati hadirnya Tuhan. Mulailah dengan hati yang terkoyah, hati yang sadar bahwa aku ini bukan orang yang sombong, tidak butuh belas kasihan Tuhan. Tetapi aku ini adalah orang yang butuh belas kasihan tiap-tiap hari. Butuh pengampunan Tuhan. Agar aku boleh layak. Dan aku tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Yang sudah ditumpahkan untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Hari ini kami datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Karena selama ini sering kali kami mencoreng. Dengan tindakan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Mencoreng pengorbanan dan kasih Tuhan terbesar. Yang mati di atas kayu salib buat setiap kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sering kali berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus, yang sudah dicurahkan bagi setiap kehidupan kami. Hari ini bersihkanlah hati dan pikiran kami. Layakkan kami, agar kami boleh duduk satu meja perjamuan dengan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau boleh kembali memberikan belas kasihan dan kasih karunia-Mu bagi setiap kami manusia yang berdosa. Ini doa kami Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.